Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bosi Resto Channel guys. Pada vlog kali ini Bosi akan membahas mengenai restoran di lokasi wisata guys. Ya, kita akan membahas restoran ideal di sebuah tempat wisata. Ya, kalau kebetulan kan restonya Bosi ini guys, ini berada di kawasan Borobudur ya guys. Ini hanya berjarak sekitar 1 km saja dari Candi Borobudur guys. Nah, menurut pengalaman Bosi guys, ada beberapa hal penting yang harus dibahas mengenai resto di lokasi wisata ya guys ya. Ini guys, kebetulan pagi ini ada tamu ya guys ya. Ini ada tamu dari luar kota ini. Ini akan menggunakan fasilitas VW ya guys. Ya, kita lihat VW-nya guys. Ini VW-nya VW Safari ya guys, tipe Safari. Safari ini ada dua macam. Biasanya produk dari yang satu itu Eropa dan yang satu di Amerika Selatan ya. Ya, ini meskipun berjadul tapi sudah dipoles dengan cat yang sangat mengkilap guys ya. Ini para pelaku wisatanya guys. Enggak ada ini, itu para pelaku wisatanya. Aman Dre, standby ya kalau ada kebutuhan nih. Oke, thank you. Ya itu guys, itu salah satu aktivitas atau kegiatan di sebuah resto yang berkonsep rekreatif ya, apalagi berada di lokasi wisata yang akan kita bahas ini. Enggak kopi ya. Ini lagi dibersih-bersihkan sama pegawainya Bosi. Yang sudah bersih yang mana Gus? Tuh, ke sini. Oke. Mana sini mau bukan ya? Ini udah. Ya, jadi guys, membahas mengenai sebuah resto di kawasan wisata ini merupakan hal yang menarik ya guys, dan jarang ada yang membahas mengenai hal-hal seperti ini guys. Ya, karena kebanyakan mungkin mohon maaf yang lebih tertarik pada makanan-makanan di restoran. Ya, sedangkan kalau Bosi ini kan fokusnya pada bisnis restorannya gitu. Dan menurut pengalaman Bosi guys, karena Bosi ini lokasinya itu ada di kawasan wisata Candi Borobudur ya guys ya. Jadi resto Bosi ini juga memiliki beberapa hal yang Bosi jalankan ya untuk mendukung konsep tersebut. Itu. Sebentar guys, ada tamu guys. Mungkin saya pause dulu, takutnya mengganggu. Ya, kita sambung lagi guys. Ambil Bosi ngopi sambil mengkopi kopi hitam. Makasih ya. Ya, jadi untuk resto di sebuah kawasan wisata ini harus memiliki beberapa ya guys ya, beberapa keunggulan ya, kekhasan ya gitu. Jadi namun sebelumnya kita harus membahas terlebih dahulu ya, apakah kebutuhan dari tamu-tamu yang datang ke kawasan wisata itu harus kita pahami terlebih dahulu guys, sebelum kita mempersiapkan joglo kita bagaimana baiknya ya untuk bisa menyambut tamu-tamu di kawasan wisata. Kita harus pahami dulu kebutuhan-kebutuhan dari tamu-tamu wisata tersebut ya guys.
Ya, yang pertama adalah mereka yang utama dan pertama itu biasanya ya itu adalah melihat dari tempat. Ya. Tempat itu biasanya jadi pertimbangan mereka adalah lokasi parkirnya, ya, apakah cukup luas untuk menampung khususnya bis-bis, karena kebanyakan yang datang ke lokasi wisata itu adalah rombongan-rombongan ya menggunakan kendaraan berjenis bis atau rombongan-rombongan lainnya. Itu yang pertama guys ya. Ya, termasuk tempat itu ada juga lokasi guys. Apakah lokasinya mudah dijangkau oleh tamu-tamu tersebut? Karena kalau mohon maaf misalkan lokasinya itu jauh ke dalam ya, kemudian aksesnya juga sempit kecil, itu juga akan mempersulit guys. Apalagi mereka kendaraan-kendaraan jenis bis, susah untuk masuknya atau berpapasannya susah, itu juga menjadi hal yang kurang disenangi. Jadi tempat ini yang pertama dan utama adalah lokasi dan parkiran, itu harus sesuai ya guys ya. Lokasinya mudah ditemukan, aksesnya menuju ke lokasi resto juga mudah, dan juga parkirannya luas gitu, serta fasilitas-fasilitas tentunya ya, masuk toilet, musola dan sebagainya. Jadi pertimbangan pertama adalah tempat ya. Kemudian yang kedua guys, itu kebutuhan mereka karena tempat. Kemudian yang kedua itu juga biasanya yang kedua mereka baru setelah tempat itu mereka akan ngomong atau memperhatikan mengenai menu masakannya ya. Mereka lihat menunya, apakah menunya itu sesuai dengan harapan mereka, keinginan mereka ya, ataukah tidak gitu ya. Jadi yang kedua adalah menu masakannya itu sesuai dengan harapan mereka apa tidak. Kemudian yang ketiga biasanya itu berkaitan dengan pelayanan guys, apakah pelayanannya baik apa tidak. Dalam arti baik itu bagi pelaku wisata itu selain rasa dari kualitas masakan tadi yang poin nomor 2, itu adalah juga masalah kecepatannya. Nah, kecepatan itu adalah ketepatan waktu antara pesanan mereka dengan kondisi di lokasi. Artinya mereka maunya ketika datang itu makanan sudah siap, tidak perlu lagi menunggu-nunggu lama karena posisi tamu mungkin sudah capek, lapar ya, haus gitu. Jadi mereka langsung makan gitu. Maunya mereka seperti itu. Jadi pelayanan itu terutama di sebuah resto itu harus pariwisata itu harus ready sebelum tamu datang. Ya itu. Kemudian yang berikutnya guys, itu baru nanti berkaitan dengan harga. Apakah harganya sesuai dengan budget mereka apa tidak ya. Karena rombongan-rombongan itu juga banyak sekali jenisnya guys. Jadi rombongan misalkan tamu VIP sampai dengan rombongan anak sekolah ya, tentu budgetnya itu berbeda-beda. Nah, tinggal resto ini mau jualan yang untuk harga berapa, apakah semuanya atau segmen tertentu. Jadi kira-kira itu guys 4 hal yang dicari oleh pelaku wisata atau tamu-tamu operator dan biru wisata dari luar itu kalau mencari sebuah resto di kawasan wisata. Itu 4 hal yang diperhatikan. Pertama adalah tempat, yang kedua tentang menu masakan, yang ketiga harga, yang ketiga itu pelayanan ya tadi ya, yang keempat adalah harga. Nah, maka dari itu guys 4 hal itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kekhasannya lagi apa sih bedanya resto di tempat wisata dengan resto umum? Ya itu termasuk adalah ini guys, kalau resto-resto ini bos saya kasih tahu ya. Jadi kalau untuk ini adalah resto di kawasan wisata itu tadi itu sudah sebutkan bahwa parkirannya harus luas. Ya ini bedanya seperti itu. Luasnya luas untuk muat bis ya. Kalau resto biasa itu luas mungkin untuk mobil umum. Tapi kalau resto di kawasan wisata terus muat bis ya. Minimal menurut bos itu ya 10 bis masuk lah ya. Itu baru ideal ya. Kemudian masalah tempat itu berkaitan dengan fasilitasnya guys. Toiletnya harus banyak guys ya, mengingat tamunya juga banyak, toilet juga harus banyak guys kalau di resto wisata. Sedangkan resto biasa tidak perlu banyak-banyak, paling berapa ya, katakan 3 aja cukup ya, mungkin 2 untuk yang wanita, yang 1 pria, itu sudah cukup di resto-resto umum ya. Tapi kalau tempat wisata harus lebih dari 10 guys. Idealnya itu lebih dari 10, bahkan sampai 20. Kalau tempat bos ini sudah ada dihitung, kemarin sempat dihitung ada berapa ya, 36 ya kamar mandi, toilet dan kamar mandi itu ada 36. Fasilitas termasuk ada musolanya juga harus lumayan lebar guys, luas ya, kan untuk beribadah untuk kelas rombongan bis gitu. Itu bedanya. Sedangkan kalau musola di resto biasa itu mungkin cukup untuk 2-3 orang, itu sudah sudah
mencukupi ya, tidak perlu luas-luas. Itu perbedaannya. Jadi luasan tempat harus berbeda guys kalau kita mau main menjadi resto di kawasan wisata. Kemudian yang kedua guys, itu berkaitan dengan tadi itu ya, menu masakan. Menu masakan itu kalau di resto itu biasanya ditawarkan itu menunya kan menu-menu umum sekali gitu, menu-menu yang apa ya, yang bervariasi banyak sekali. Namun demikian kalau untuk wisata itu biasanya maunya menu-menu paket guys ya. Meskipun untuk tamu umum itu ada menu paket, namun demikian biasanya harga untuk menu-menu wisata itu lebih rendah daripada menu untuk umum ya. Kenapa? Ya karena ini berkaitan nanti dengan mereka kan mengandalkan jumlah atau kapasitas banyak ya. Kemudian yang kedua biasanya budgetnya itu kan tertentu gitu. Jadi bukan jajan seperti umumnya, paket-paket yang umum, tapi ini berkaitan dengan budget. Yang ketiga kan berkaitan nanti juga mungkin apa ya, fee atau komisi dari resto kepada bironya. Itu udah umum ya guys ya, dimana-mana ada ya. Jangan heran mungkin Anda yang baru mengikuti vlog kali ini, jangan heran kalau ternyata ada fee tersebut ya. Itu guys, jadi seperti itu ya. Ini berkaitan dengan menunya. Kemudian tadi berkaitan dengan pelayanannya, itu bedanya lagi adalah ketika resto umum itu biasanya saya ngomong biasanya ya, itu tamu pesan kemudian diproses kemudian diantar ya. Kecuali prasmanan itu ya, kayak rumah makan atau resto Padang dan itu prasmanan, itu datang sudah matangan ya. Ada juga di konsep-konsep rumah makan Jawa itu, resto Jawa itu juga modelnya adalah prasmanan ya, itu prasmanan. Namun kalau untuk resto ini di kawasan wisata ini memang rata-rata juga prasmanan guys. Jadi jarang yang sudah di piring-piring, jarang sekali, tapi kebanyakan memang prasmanan. Cuman bedanya yang tadi itu kalau yang satu itu prasmanan itu adalah mungkin super lengkap ininya, menu-menunya lengkap untuk tamu umum. Sedangkan prasmanan biasanya sudah dipilih oleh operator atau bironya. Jadi hanya beberapa macam saja, baik sayur atau lauknya itu yang disediakan. Itu dan harus ready sebelum tamu datang guys. Ya, jadi kalau itu hal yang kunci guys, pelayanan itu berkaitan dengan itu. Kalau ya itu datangnya belakangan, itu komplainnya luar biasa guys. Apalagi harus menunggu setengah jam, sejam, wah itu parah guys, bisa teriak-teriak guys. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus siap masakan dan minumannya itu sebelum tamunya datang ya. Itu juga hal penting yang perlu diperhatikan guys. Kalau harga itu variatif ya guys ya, kan setiap rombongan itu memiliki budget masing-masing ya. Nah, kalau di tempat bos ini start harganya itu dari 28.000 sampai dengan 90.000 guys. Itu adalah variasi harga dari paketan ya. Paketan untuk wisata itu dari 28 sampai dengan 90.000 rupiah ya. Itu guys ya, yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan resto wisata ya. Paling hal tambahan lagi satu lagi guys ya, guys, itu berkaitan dengan kesiapan kita untuk menerima dan bergaul dengan pelaku wisata lain. Kayak tadi di awal tadi kan memang hari ini ada, misalkan ada pelaku VW datang ke sini ya, kita harus pandai-pandai bergaul guys dengan mereka ya. Kemudian ada pelaku rafting, pelaku jeep gitu dan lain-lain ya, kita harus pandai-pandai bergaul. Pandai bergaul itu artinya ya kita sama-sama ya, kadang-kadang mereka bawa tamu, kita pun juga kadang membutuhkan mereka gitu kan, artinya gitu. Tapi sisi lain ya mungkin kita harus, misalkan kita juga sedia sesekali kita kasih kopi gitu ya, atau camilan gitulah. Pandai-pandai bergaul lah guys, tidak boleh kaku-kakuan di dalam dunia resto pariwisata ini guys. Kita harus pandai bergaul, namun demikian kita tetap harus memiliki prinsip-prinsip guys ya. Karena kalau tidak ya mohon maaf guys, kan tidak semua pelaku wisata itu baik juga gitu. Kadang-kadang ada yang mengatur, intinya mereka mau mencari untung banyak dan kita yang diperes, jangan sampai begitu juga ya. Kalau bosnya tidak mau seperti itu, jadi sama-sama saja saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Jadi jangan kemudian kita yang dipres atau didikte soal harga, soal menu, soal lain-lain itu terdikte dan kita yang sengsara sendiri ya, jangan sampai gitu. Jadi harus memperhatikan juga hal-hal prinsipil yang
bisa kita fleksibel di dalamnya, misalnya sekali ngasih kopi atau snack gitu ya, camilan untuk mereka gitu. Tapi juga bukan berarti kita wajib harus dan mereka banyak tuntutan, jangan juga guys gitu. Ya itu mungkin beberapa hal ya guys ya yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan atau menjalankan bisnis resto di kawasan wisata. Semoga ada manfaatnya guys di podcast kali ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan salam sehat selalu, tetap semangat untuk menjalani bisnis resto Anda, bagi pebisnis resto dan bagi Anda yang memiliki mimpi untuk menjalankan bisnis, tetap semangat belajar guys ya. Saya pun walaupun sudah 16 tahun dan punya 6 gerai masih tetap belajar dan belajar. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup Madiang.